Siapakah yang bisa mempertahankannya sebagai umat Nabi Muhammad? Artinya sesuatu yang wajib kita ketahui dan wajib kita yakini. Kalau kita sebagai orang muslim, maka cukup mengucapkan di dalam sholat. Kalau umpamanya orang itu kafir, non muslim, maka wajib seketika itu diucapkan, yaitu syahadat. Bentuknya adalah syahadat. Wahuma bantining syahadatani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ulangi bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha asyhadu panika lafat asyhadu, saya bersaksi. Asak seeh pasrafatan kaulah an la ilaha illallah, dak saongkuna tada pangeran sewajib sampai dalam badanah illallah kecuali panika Allah. Wa asyhadu ban anyak seeh pasrafatan kaulah anna muhammadan dak saongkuna nabi Muhammad rasulullah panika utusna Allah. Kadin toh bentuk syahadat wajib dibaca di dalam solat. Kalau tidak dibaca di dalam solat, gimana hukum solatnya? Tidak sah, karena syahadat itu merupakan rukun, salah satu rukun daripada rukun-rukunnya wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Lah sekarang kita lebih terperinci pembahasannya, yakni membahas secara detail apa sih maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa makna asyhadu bantining maknana, artinya asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz asyhadu an la ilaha illallah apa artinya? An ta'lamah paneka kotu oning panjenengan wa ta'taqidah ban kotu ngayakinaki panjenengan wa tu'minah ban ngimani panjenengan, percaya panjenengan, wa tasaddaqah ban kotu membenarkan panjenengan. Panapa sekotu ikaoningi, panapa sekotu yakini, panapa sekotu imani, panapa sekotu epa bener, artinya dibenarkan oleh kita, yaitu an la ma'buda, tada pangeran se'isempha bihakin dengan kenyataannya, dengan sebenar-benarnya, fil wujudih di dalam keadaan, fil wujudih ing dalam wajib dalam badanah illallah angin panikah Allah. Jadi tidak ada zat yang patut kita sembah di dalam keadaan ini, fil wujud di dalam adanya semesta ini, wujud namanya, kecuali Allah. Tidak ada. Kemarin kita bahas la syarikalah, la musyarakah. Tidak ada join di dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada teman dalam kekuatan Allah. Semuanya murni Allah yang Maha Kuasa. Al-Wahiduh, zat yang Maha Esa. Al-Ahaduh, zat yang tunggal. Allah itu Maha Esa, tidak ada duanya. Esa itu satu ya. Allahul Ahad, qul huwallahu ahad. Baik di dalam zatnya, di dalam sifatnya, semuanya itu Allah, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyamakan Allah. Allah Maha Al-Alim, Maha mengetahui. Manusia juga ada sifat alim, itu adalah sifat Allah yang dipinjamkan kepada manusia. Sama namanya, sama-sama alim, tapi esensinya tidak sama. Allah alimnya Allah tidak terbatas, sedangkan alimnya manusia terbatas. Al-awwaluh, zat yang maha pertama, sebelum adanya segala-galanya Allah sudah ada. Karena apa? Karena yang menciptakan ada itu adalah Allah, yang menciptakan keadaan itu adalah Allah. Allah ada sebelum adanya ada. Al-Qadim, zat yang terdahulu. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Al-Qayyum, zat yang maha cumeneng. Al-Qayyum kadin toh cumeneng artinya. Apa cumeneng? Berdiri dengan diri sendiri. Yaqumu binafsihi, Allah itu berdiri dengan diri sendiri, dengan kekuasaan sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Al-Baqi, zat yang tetap.
dunia itu fana dan isinya juga fana. Akan tetapi meskipun dunia dan isinya binasa, Allah tetap ada. Namanya Al-Baqi, Ad-Daim, yang langgeng, zat yang langgeng. Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Allah itu Khaliq, yang diciptakan namanya makhluk. Ar-Razzaq, zat yang memberikan rizki, zat yang memberikan rizki. Tenang, biarpun santri ini tidak memiliki pekerjaan, tenang, Allah yang memberikan rizki. Dan santri ini jangan khawatir ketika pulang ke rumahnya. Ampun, tak usah khawatir. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Kan banyak pertanyaan, saya nggak mau nyantri. Ngapain nyantri? Nanti tidak menjamin pekerjaan. Kan banyak seperti itu. Untuk apa nyantri? Mending kuliah aja. Jelas pekerjaannya sama, meskipun yang kuliah S1, S2, S3 tetap tergantung daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di pesantren itu ada kurikulum. Sama seperti pendidikan-pendidikan yang negeri, ada kurikulumnya. Apa kurikulum pesantren? Ulama menciptakan kurikulum ini dan dikenal maqasidus salasah. Maqasidus, ada kurikulum tiga kurikulum di dalam pesantren. Yang pertama tahsilul ulum, menghasilkan ilmu. Yang kedua tazkiyatun nufus, mensucikan diri, mensucikan hati. Yang ketiga ad-da'wah ilallah, nyari ilmu halu, kemudian mensucikan hati dengan ilmunya yang dimiliki, berusaha menerapkan ilmu yang dimiliki. Dan terakhir ketika pulang dari pesantren, ad-da'wah ilal, mengajak orang ke jalan Allah dengan jalan yang benar. Apapun profesinya, jadi tukang beca bisa dakwah ilallah, jadi pedagang bisa dakwah ilallah. Caranya dagang dengan jujur, adil, tidak ada kecurangan di dalam dagangnya, itu juga ad-dakwah ilal. Kenapa kok begitu? Karena dia secara tidak langsung memberitahu kepada orang-orang, ini loh yang benar, ini loh yang jujur, ini loh yang adil. Itu ad-dakwah ilal. Artinya dakwah ilallah itu tidak mesti harus memegang mic di depan mimbar. Allah, enggak. Semuanya bisa. Dan itu adalah kurikulum yang diajarkan kita di pesantren. Pulang gak usah khawatir gak ada kerjaan. Jelas pekerjaan santri apa? Ad-dakwah ilallah. Dan itu yang banyak dikhawatirkan santri itu sendiri. Deki kok mulai apa, teti apa, ala kok apa. Udah cukup ad-dakwah ilallah. Fahim tum? Al-alim, zat yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui tadi yang saya bahas tadi. Pengetahuan Allah tak terbatas. Allah maha oning, tidak diawali dengan kebodohan, tidak diawali dengan ketidaktahuan. Kalau manusia yang diberikan sifat pinjaman sifat alim, beda. Yakni manusia itu berawal dari ketidaktahuan. Manusia alimnya itu karena berusaha belajar. Awalnya manusia bodoh. Mana ada orang terlahir dalam keadaan alim? Gak ada kan? Itu bedanya. Jadi jangan mentang-mentang ada sifat alim jadi merasa seperti Tuhan. Jangan, naudzubillahi min dzalik. Al-Qadir, zat yang maha kuasa. Al-Qadir, zat yang maha kuasa. Al-Fa'alu, zat yang maha mengerjakan. Kepada apa yang dikerjakan? Lima, terhadap sesuatu yuridu, yang diharapkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Masya'a, sesuatu sya'ah, yang dikehendaki sengarap-aki pasara Allah, kanah, maka bada. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bada, tenang. Wa ma lam yasha', ban sesuatu lam yasha' setai kehendaki sareng Gusti Allah, lam yakun, maka tak kira bekal tak kira bekal bada. Jadi sedaja kaden tok ketetian saya menimpa kaula ajunan pabali dah ke Allah. Pabali dah pasara Allah. Mana bi kaula ajunan mabali dah ke Allah, tak ada kecewa, tak ada mengeluh. Meskipun motor elang, meskipun HP elang, meskipun istri hilang sekalipun, tetap hatinya tetap sabar. Karena kenapa? Karena dia ciptakan Allah. Allah ciptakan dia, Allah titipkan saya, hilang diambil Allah.
kembali ke Allah, udah. Ataupun musibah yang menimpa kita, kecelakaan, naudzubillah, sakit yang bertahun-tahun, hutang yang berlimpah, kita pasti sabar, tidak akan mengeluh. Lebih-lebih sampai memilih jalan pintas bunuh diri, naudzubillah. Banyak sekarang orang yang niatnya ingin terhindar daripada musibah-musibah di dunia, ternyata memilih jalan yang salah, bukan menyelamatkan dia, justru lebih memperburuk keadaan, baik di dunia, lebih-lebih di akhiratnya. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wala haula. Wallahu a'lam bisawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini. Itu ada tamu juga, itu tamu saya, itu nunggu saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyatin bi astafi min kulli da'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi